Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatina la ya'lamu al-jannati bil jannati wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafaatihim barakatihim fid dini wal dunya wal akhirah waj'alna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum ويتوافنا على ملتهم ويأكرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima tadhakura wa tadhkira wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal masih dalam pembahasan yang membatalkan wudhu ya. Yang membatalkan bersuci. Ar-rabi'u massu qubulil adami. Yang keempat adalah menyentuh kemaluan manusia. Menyentuh kemaluan manusia. Walau sahwan, walaupun nyentuhnya itu lupa. Nyentuhnya nggak sengaja, lupa. Kamu garuk-garuk sampai tersentuh, batal. Jadi bukan terus, oh maaf nggak sengaja gitu, nggak bisa, nggak ada mau sengaja nggak sengaja. Kalau tersentuh maka batal. Dan kita mau bicara ada memegang, ada menyentuh, beda nih. Urusan wudhu ini ada nanti memegang, ada menyentuh. Jadi, megang itu apa namanya? Megang itu ukurannya pakai apa saja, bagiannya mana saja. Kalau bilang menyentuh, yang disentuh bicara kemaluannya doang. Kalau megang kan urusannya mau kepala, mau tangan, mau kaki, mau mana saja. Kalau menyentuh, urusannya hanya pada kemaluan. Nanti ada masu,
Ada lamsu, ada masu itu apa? Nyentuh. Kalau lamas megang. Walau sahwan, walau mubanan haitsu sumia farjan. Walaupun nyentuhnya dengan lupa, walaupun sudah terpotong. Walaupun sudah terpotong. Kalau masih namanya nama itu kemaluan, kamu sentuh, batal wudunya. Kalau kemarin kan enggak, kemarin kita bicara memegang. Kalau megang, kalau sudah terputus, sudah bukan bagian dari orang lagi, maka sudah enggak bagian dari membatalkan. Tapi kalau menyentuh, kalau namanya masih nama itu, nama kemaluan, maka tetap dia membatalkan. Walau asyalla walau saghiran au mayyitan min nafsihi au ghairihi. Walaupun kelamin itu lumpuh, peluh namanya. Kecil. Kayak kili-kili gitu. Walaupun kecil, tetap urusannya disentuh batal. Walaupun kelaminnya anak kecil atau kelaminnya orang mati, dari dirinya sendiri atau orang lain. Kalau kemarin megang kan urusannya megangnya harus untuk orang lain, nggak megang pada dirinya sendiri. Kalau nyentuh nggak, mau punya orang lain mau punya sendiri batal. Mau anak kecil, mau orang tua, mau sama-sama laki-laki maupun beda kelamin, batal gitu loh. Bahwa firraujuli jami'u nafsi al-qadibi au mahallu qad'ihi lama tanbutu alaihi al-anah wal baydhatani wa ma bainal qubuli wad duburi. Dan kubul pada laki-laki, kelamin laki-laki itu adalah seluruh seutuhnya dari batang tuh semuanya, dari ujung sampai atas semuanya itu termasuk namanya kelamin. Atau tempat terputusnya, umpamanya dikebiri putus, maka sampai tempat terputusnya itu masih termasuk kelamin. Bahkan seputar zakar yang ditumbuhi di atasnya bulu dan kalau umpamanya kamu punya barang dipotong, maka batasan potongannya disentuh masih batal, masih termasuk kemaluan gitu. Walaupun barangnya udah nggak ada, tapi ada potongannya, maka bekas potongannya termasuk. Jadi seluruhnya tuh dari ujung sampai batang semua namanya kemaluan. Lah kalau yang ditumbuhin rambut sampai ke belakang ya bukan. Itu bicara apa namanya? Sesuatu yang bagian di antara dua biji itu bukan termasuk yang membatalkan. Jadi hanya batangnya aja, bukan termasuk
bijinya. Kan ada apa? Biji apa namanya? Itu pada laki-laki. Jadi kalau kamu menyentuh antara batang itu, maka batal. Mau ujungnya, mau depannya, mau bekas terputus, mau apa kamu sentuh, batal. Wa fil mar'ati syafroha al-muntaqiyani wa harfan farji al-mukhitani bihi. Kalau bagi perempuan, apa sih kemaluannya perempuan? Kemaluan perempuan adalah dua bibir yang melingkar, yang saling bertemu. Kalau laki-laki kan bentuknya batang, panjang. Kalau perempuan bentuknya melingkar. Jadi kayak dua bibir yang melingkar ketemu nih. Ini kalau bibirnya kamu sentuh, hukumnya batal. Seperti mengelilinginya dua bibir pada mulut atau cincin pada jari gitu loh. Yang ngeliling ini, kalau tengahnya ini nggak apa-apa. Ini kalau kamu masukin nih, masuk ke kelaminnya perempuan, masukin, nggak batal. Karena yang batalin itu nyentuh bibirnya ini loh, lingkarannya. Kalau sudah masuk nggak batal. Kalau pas ngeluarin batal. Nyentuh sih. Kalau udah masuk nggak boleh keluar. Kalau pengen nggak batal nih, kalau pengen nggak batal jangan keluarin. Terus bukan bagian yang di atas dua bibir, berupa seputaran farji yang tumbuh bulu di atasnya, itu bukan, sama kayak laki-laki gitu loh. Kalau sudah bagian bawahnya itu telurnya, dua telur dan bulu-bulu, nggak apa-apa. Perempuan ya begitu. Kalau sudah di atasnya bibir, pinggir bibir, kan bibirnya begini kan? Apa begini? Belum ada belum? Bibir begini. Kalau bibir ini kan begono. Kalau ono begini bibirnya. Itu pinggirnya sono, pinggir sini, atas. Itu kalau yang tumbuh-tumbuh rambut, ketika keluar dari bibir, maka itu sudah nggak termasuk vagina. Wa kharaja bi syafrain al-multaqiyain ma ba'dahuma. Dan keluar dari batasan dua bibir yang saling bertemu adalah yang terletak setelah bibir tersebut. Falau wada'at usbu'aha dahilan farjiha lam yantakid wudu'uha wa inna qadha hurujuhu. Maka seandainya seorang wanita meletakkan jarinya ke dalam kemaluannya, maka tidak batal wudunya. Meskipun ketika keluarnya si jari dari vagina akan menyentuh bibirnya, maka ya batal. Dan termasuk kelamin, kalau tadi kan yang tumbuh rumput di atasnya nggak termasuk kelamin lah. Yang termasuk kelamin apa? Kelentik. Kamu tahu kelentik? Porno
ini tandingnya tadi porno ini. Ada daging yang tumbuh di atas kelamin. Dia ada di atasnya, ada tumbuh tuh. Jadi kalau lubangnya kan ada lubang kencing sama lubang kemaluan. Di atas lubang itu nanti ada daging. Nah, daging itu kalau disentuh bagian dari kemaluan, batal gitu loh. Jadi kalau dalamnya malah enggak batal. Tapi kalau dagingnya itu kamu sentuh, maka itu bagian dari kelamin yang membatalkan. Dan termasuk pula kemaluan apa? Kulub. Kalau laki gitu loh. Kalau perempuan kelentik tadi. Kalau laki-laki kulub. Kalau belum disunat ada. Kalau sampai gede kok nggak disunat, ya nyentuh kulubnya juga batal gitu loh. Walaupun kan itu keadaan yang terpisah kan. Jadi kalau dipotong ya hilang bisa, dan zakarnya masih sempurna. Penutupnya itu termasuk bagian dari zakar. Kalau keduanya terputus, kelentik terputus, sunat tuh, zakar apa, kulub disunat, maka disentuh nggak batal lagi. Karena namanya bukan kelamin, tapi namanya kulub, gitu loh. Kalau ketika terpotong ini apa, kelamin, disentuh batal. Kalau namanya masih utuh, berarti bagiannya masih sempurna. Tapi ketika yang terpotong hanya bagian sedikit, orang sudah nggak tahu lagi kalau ini kelamin, maka disentuh tidak membatalkan. Watakidu bil adami yakhruju bahimah. Maka dibatasi di sini menyentuh kemaluan laki-laki, kemaluan manusia mengeluarkan kemaluan hewan. Kalau hewan kamu sentuh-sentuh nggak apa-apa, kepek-kepek juga. Urusannya kemaluannya manusia, bukan kemaluan hewan. Kalau jin gimana? Hah? Batal. Karena ada perkawinan antara manusia dan jin. Kan kawin ceritanya. Kalau kamu kawin sama jin, kamu akan tahu kelaminnya kan? Nah, batal kalau kamu nyentuh gitu loh. Kalau kamu nggak ketemu jin ya nggak tahu. Kawin sama Niroro itu Kalau nyentuh, hah? sama kayak manusia waktu itu. Menyerupai manusia. Karena ada pendapat yang mengatakan boleh mengawini bangsa jin. Ketika boleh mengawini bangsa jin, maka ketika menyentuh kemaluannya batal. Kalau hewan kan nggak ada yang boleh kawin sama hewan, nggak ada ulama boleh kawin sama kucing, nggak ada. Kalau boleh kawin sama kucing, kamu sentuh kemaluan kucing, batal. Tapi kan nggak boleh kawin sama kucing. Bolehnya kawin ulama ngomong sama jin. Masih ada tuh manusia kawin sama jin. Udah bosen lihat orang kali. Dia mau cari yang remeng-remeng. Kawin sama jin. Maka jin juga bagian dari, kalau disentuh kemaluannya maka dia batal. Menyentuh au khilqata duburihi, atau meraba sekelilingnya. Nanti lingkungan kemaluannya. Arti ini, atau meraba ke lubang belakang. Ini kan depan tadi kemaluan. Ada lagi duburihi, kemaluan bagian belakang. Apa sih kemaluan bagian belakang itu yang mana? Bahwa al-manfadhu multaqi kafamil kaisi la ma fauqahu wa ma tahtahu.
Dubur itu apa? Dubur itu tempat pembuangan kotoran yang bersambung, seperti mulut kantong uang. Kalau dulu kan uang itu nyimpen uang di dalam kantong terus diikat seret gitu loh, ujungnya mengkeret gitu kan. Nah itu kayak kantong ujungnya uang. Sekarang kan enggak, dompet. Nah, dulu kan enggak begitu, pakainya kantong uang. Maka yang di atasnya, di sampingnya sudah bukan lagi dubur, tapi yang keret-keret itu loh, yang mengkeret itu namanya duburnya itu. Dan nyentuhnya bibat ni arrahati au putunil asobi. Yang membatalkan itu nyentuhnya dengan apa? Dengan bagian dalam telapak tangan, perut jari atau telapak tangan. Ini telapak tangan ini kalau disebutkan ini namanya punggung, ini namanya perut, gitu loh. Kalau yang nyentuh ini nggak batal. Ente cebok atau nyentuh anak ente, nyebok anak ente, nyentuh punya istri ente, nyentuhnya begini nggak batal. Kalau nyentuhnya begini batal, gitu loh. Jadi nyentuh dengan memegang beda. Kalau memegang itu pakai apa saja, mau pakai ini, mau pakai apa aja batal tuh nyentuh, apa megang. Tapi kalau nyentuh khusus kemaluan. Dan yang dipakai untuk nyentuh hanya telapak tangan atau perut jari. Perut jari mana? Ini punggung jari. Nah, ngukurnya gimana caranya? Tempelin aja. Yang nempel itu namanya perutnya. Kan jari yang nempel bawah doang nih. Sini nggak nempel kan? Ini yang nggak nempel nggak termasuk. Jadi kalau kamu nggak sengaja kesentuh umpamanya, kamu cek tadi nyentuh bagian mana? Oh bagian sini, nggak batal gitu loh. Cara ngeceknya bagaimana? Tempelin ini. Maka yang nempel semuanya termasuk perut, termasuk telapak. Sama kayak kamu cebok mau buang air besar atau buang air kecil bagi wanita, cebok itu ukuran masuknya adalah perut jari. Ini yang masuk, bukan ujung jari, bukan. Kalau cebok masuknya jangan begini bisa ngeliot-ngeliot ente nanti. Maksudnya begini, nih perut jari yang masuk. Dalam nggak apa-apa karena perutnya yang masuk gitu loh. Bukan ujung jarinya yang masuk. Nah, yang membatalkan wudhu yang mana? Ya ini perut jari tadi. Kalau tersentuh maka dia batal. Amahuma fayadhu batina ihdahuma ala batinil ukhra. Adapun dua ibu jari, maka batasannya meletakkan bagian dalam salah satu dari keduanya di atas yang lainnya. Ibu jari mana sih? Ini ya? Mana batasnya ibu jari itu mana? Ya beginiin. Nah, kamu kan tahu nih, oh kalau sini enggak berarti nih. Yang nempel yang mana? Itu yang membatalkan gitu loh ukurnya. Kalau kesentuhnya di sini bagaimana? Enggak batal karena dia enggak bisa nyentuh yang sini. Enggak termasuk bagian yang bukan termasuk bagian dalam gitu loh, termasuk bagian luar. Maka
menjadi batalah wudhunya orang yang meraba, bukan yang diraba, gitu loh. Yang menyentuh batal, yang disentuh nah, yang kalau megang kemarin beda dengan menyentuh. Kalau megang dua-duanya batal. Jadi kalau nyentuh ini yang nyentuh doang yang batal, yang disentuh nggak batal. Kamu kalau punya kamu gatel, pingin nggak batal, orang lain garokin dong, tolong dong, udah begitu aja ente biar jadi biar dia yang batal, ente nggak batal gitu. Atau kalau ini udah ribet, pakai kaki garonya. Gak usah pakai tangan. Kalau pakai tangan kan batal. Apa? Kayak sikat kawat harusnya itu. Berbeda dengan menyentuh, berbeda halnya dengan menyentuh, maka sesungguhnya menyentuh dapat membatalkan wudhu masing-masing dari orang yang menyentuh dan yang disentuh. Megang itu apa? Dua-duanya batal. Beda sama meraba. Kalau meraba yang batal, yang diraba nggak batal. Maka kesimpulannya walhasil annal masu yufariqal lamsa fi thamaniyati suwar. Maka kesimpulannya meraba berbeda dengan menyentuh dalam 8 gambaran gitu loh. Menyentuh dan meraba. Yang pertama ahaduha ananakdo fil masih khosun bisahibil kaffi faqat. Yang namanya meraba dalam hal meraba itu halnya tertentu pada pemilik telapak tangan saja yang batal. Jadi kalau kamu ngeraba kemaluan, kamu nyentuh kemaluan, ini bukan megang, nyentuh kemaluan, meraba kemaluan, baik depan ataupun belakang, maka yang meraba itu yang batal. Yang diraba nggak batal. Beda dengan memegang, beda dengan apa? Lamas. Kalau lamas dua-duanya batal. Wa thaniha annahu la yustaratu fil masih ikhtilafu naw'i dzuqaratan wa unasatan. Kalau menyentuh meraba itu enggak berurusan dengan kelamin laki-laki maupun perempuan. Mau yang dipegang laki-laki sama jenis, mau yang dipegang, mau yang diraba itu sama jenis, mau yang diraba lain jenis, hukumnya batal. Kalau memegang kan enggak, yang dipegang harus lawan jenis baru batal. Kamu megang laki-laki lain batal enggak? Enggak. Kalau nyentuh meraba ini, nyentuh mau yang kamu sentuh laki-laki, mau yang kamu sentuh perempuan tetap batal. Terus yang ketiga, meraba, batalnya wudhu dengan meraba terkadang terjadi pada satu orang. Dia yang wudhu, dia yang meraba, punya dia sendiri, batal sendiri gitu loh. Beda sama memegang, harus punyanya orang lain, dan itu pun harus lawan jenis. Nggak ada megang punya sendiri batal, nggak ada.
Wudhu punya kamu, mau kamu pegang-pegang nggak ada yang batal semua, kecuali kamu raba kemaluan kamu. Warabi'uha an la yakuna illa bibatinil kaf, maka meraba itu tidak terjadi kecuali pakai telapak tangan. Kalau pakai kaki, pakai belakangnya, pakai sikut nggak ada masalah. Nah, oh, sikut kamu kok panjang, pakai sikut nggak ada masalah. Atur aja. Wa khamisuha anahu yakunu fil mahrami wa ghairihi. Meraba itu dapat terjadi pada mahram atau yang lainnya. Mau mahram ya batal, apa orang lain juga batal. Kamu sama anak kamu sendiri nyentuh gimana, apa ngeraba gimana, batal. Kalau megang kan enggak, kalau mahram kita pegang ya enggak batal. Kalau bukan mahram batal. Tapi kalau meraba walaupun itu mahram tetap batal. Sadisuha anal masal farji al mubaniyan kudu wa anal lamsal udwi al mubani minal mar'ati la yankud. Sesungguhnya meraba kelamin yang terpisah dari tubuh itu membatalkan wudhu. Dan sungguhnya memegang anggota tubuh yang terpisah dari tubuh perempuan tidak batalin wudhu. Tangannya perempuan copot, kamu lewat, kamu pegang, batal nggak? Enggak, kan itu bukan perempuan, tangan. Walaupun tangannya, tapi sudah jadi tangan, bukan perempuan lagi. Yang batal nyentuh perempuan, bukan nyentuh tangan. Tapi kalau kelamin masih berbentuk, batal. Ini bedanya. Yang ke-6. Sabi'uha, yang ke-7, al-ikhtisasul masih fil farji. Dikhususkan perabaan itu hanya pada kelamin. Kalau ngeraba yang lainnya nggak apa-apa, nggak batal. Wasaminuha, yang ke-8, la yustaratu al-kibaru fil masih dunal lams. Tidak ada disyaratkan dewasa dalam urusan meraba. Beda dengan memegang. Kalau memegang urusannya harus orang dewasa, anak kecil nggak apa-apa, nggak batalin. Tapi kalau meraba, mau anak kecil kek, mau bayi kek, kamu nyebokin kek, sengaja nggak sengaja, hukumnya batal. Ini ada perbedaan antara memegang, bahasanya apa sih ya? Meraba dengan menyentuh gitu loh. Kalau menyentuh kan mau tubuh disentuh-sentuh mana aja gitu loh. Kalau meraba bagiannya hanya bagian kelamin saja. Kalau yang lain kamu raba sama-sama laki-laki nggak apa-apa. Sama-sama mahram nggak apa-apa. Tapi kalau menyentuh, mau meraba kelaminnya, maka itu mau laki-laki, mau punya sendiri, mau punya mahram, mau anak kecil, mau lawan jenis, tetap hukumnya batal. Jadi perhatikan antara menyentuh dan meraba agar kita bisa paham. Jangan sampai hal itu kemudian membatalkan wudhu kita karena ketidaktahuan. Lah kalau saya halangi gimana, Bib? Oh ya aman. Kamu satir, kamu tutup pakai sarung tangan, pakai walaupun tipis, pakai kain, udah nggak batal. Nyebokin anak pakai sarung tangan ya nggak batal. Kamu mandi sendiri, cebok, udah punya wudhu, kamu sentuh pakai sarung tangan ya nggak batal.
Tapi kalau nggak ada sarung tangannya terbuka, tersentuh kulit dengan kulit, teraba kulit dengan kulit, maka hukumnya batal. Ini yang keempat yang membatalkan wudhu. Maka setelah ini kita akan bahas pasal yang baru, yaitu pasal tentang perkara yang diharamkan dengan sebab hadas kecil, hadas pertengahan, dan hadas besar. Insyaallah kita sambung yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna fi anana tarafna wa anana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wasairil hillani wa kulli dhi mahabbah wal muslimina ajma'ina rabbi fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi idada tansi suhbi walhamdulil ilahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.